sebagian orang kumpul-kumpul itu naikin imun. Itu biasanya terkait sama wataknya, Bu. Jadi ada watak ini kan terbagi 3 besar. Ada ekstrovert, introvert, ambivert. Ya. Orang-orang yang ekstrovert itu memang butuh kumpul, butuh ketemu orang memang. Karena energinya naik pada saat bersama. Hanya kan karena kondisi sekarang seperti ini mau nggak mau disiasati kumpulnya kayak gini nih kita virtual. Ya, walaupun betul. Mungkin walaupun mungkin agak berbeda kalau kumpul yang offline gitu ya, yang rasanya lebih, karena kalau kita offline kan energi kan tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang lewat dinding rumah, lewat Zoom kayak gini gitu ya. Nah, tapi ada juga orang-orang yang wataknya introvert, dia malah punya energi bila sendirian dalam rumah. Ada juga yang gitu, Bu. Nah, itu. Nah, ada yang ambivert. Ambivert itu separuh-separuh. Jadi dalam 7 hari, dia butuh keluar juga 3 hari, butuh 4 hari di rumah, atau kebalikannya 4 hari di luar, 3 hari di rumah. Jadi ini watak sebetulnya. Hanya nanti tinggal kita sesuaikan saja dengan protokol kesehatan yang memang diperlukan gitu. Karena buat orang-orang ekstrovert kalau nggak keluar rumah, wah itu malah nggak punya energi nanti dia, nggak punya. Iya, kalau yang anak-anak juga gitu. Pokoknya kalau anak-anak yang sudah bosan belajar daring, udah bosan banget. Nah kemungkinan dia ada ekstrovertnya, sehingga kita ajak aja keluar sebentar gitu. Ayo keluar sebentar yuk. Kalau saya ambivert, Bu, separuh-separuh, Bu. Tapi kalau udah sebulan itu minta izin juga sama suami, ya aku ke Alfamart sebentar aja beli beras. Supaya ada keluar juga sebentar ketemu orang. Ya, tapi tahu dengan pakai masker double, jaga jarak waktu di kasir, sampai di rumah mandi. Ya tinggal itu aja yang kita lakukan gitu. Memang ini paling berat buat orang-orang yang wataknya ekstrovert ini. Kodo itu kan sudah ditentukan Allah. Jadi katanya nggak apa-apa deh keluar asal jaga prokes atau gimana. Sedangkan saya sendiri secara pribadi barangkali yang introvert ya Bu ya, yang diam di rumah. Oh, gitu. Lebih senang di rumah ya? Iya, saya lebih senang di rumah. Tapi justru dikatakannya jangan terlalu paranoid katanya. Kamu sih terlalu paranoid gitu apa. Dan jadi bagaimana menyikapi gitu? Sekarang udah ada penjelasan dari Bu Aisyah. Jadi saya juga mengerti mereka itu ada sifat-sifat itu ya Bu ya, jadi watak yang berbeda ya. Jadi ya mungkin orang-orang ekstrovert tuh, teman-teman ekstrovert yang bilang keluar aja. Iya keluar, terus cipika-cipiki gitu Bu, cipika-cipiki. Ya, karena saya bilang namaste aja, namaste. Ya betul ya. Kodar dan kodok ini kan berpadu ya. Takdir ini ada yang kodar, ada yang kodok. Kodok kan masih harus ada upaya kan, ada ikhtiar. Karena kita tahu juga sifat si virus ini ya, malah sekarang yang strainnya yang baru itu kan dia airborne istilahnya. Dia terbang lewat gitu aja bisa gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa pada saat kita keluar rumah juga dengan perasaan tenang, makanya mengapa dalam Islam, pandemi atau tidak pandemi, keluar rumah kan ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya supaya level emosi kita naik ke mutmainnah. Nah, otomatis kalau emosi naik ke mutmainnah, imunitas tuh berjaga-jaga dia. Jaga-jaga. Jadi, kalaupun mau keluar karena memang harus keluar, ada sesuatu yang harus keluar, itu doanya yang diperkuat gitu. Zikir ini juga kan sama nih. Ya, pada saat kita melafazkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini kan jalan nih, karena dia ya ini ada sistem saraf di dalam tubuh kita ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Atau kita misalnya pakai Asmaul Husna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Atau misalnya kita mau untuk membuat kita ini ya lapang rezeki, ya Rozak, ya Ghani, ya Mukni, kan kita sebut kan, ya Rozak, ya Ghani, ya Mukni. Maka ya, kalau kita nanti belajar satu waktu nanti ya, kajian tentang lobus temporalis, yang bagian di atas telinga, itu memang sudah ada memori atau neuron yang isinya Asmaul Husna. Jadi pas dilafazkan, itu nyala yang di sini, di atas telinga, terus dia jalan ke badan. Sehingga badan ini ya sesuai apa yang kita sebut-sebut di dalam lafaz Asmaul Husna tadi. Dia jalan gitu.
Nah, inilah prinsip sama dengan prinsip doa, zikrullah, karena doa juga zikrullah. Dan jangan salah, tubuh kita senang, sel-sel tubuh senang mendapatkan pesan, apalagi kalau ada kalimat, ada Allahnya, atau sifat-sifat Allah, atau nama-nama Allah yang lain. Itu senang, itu tubuh itu bikin kayak gitu. Kalau bisa dianimasi gitu ya. Imun tubuh juga yang ada di kelenjar-kelenjar limfe, itu juga gembira, gitu. Itu yang memperkuat nanti. Makanya pada saat kita keluar rumah, ada orang keluar rumah dengan berdoa, ada orang enggak. Itu nanti yang membedakan. Ada orang di luar juga tetap mereka melafazkan zikirnya, ada yang enggak karena terlalu gembira seperti itu. Nah, jadi nanti yang membedakan itu. Kena atau tidak kena itu nanti lain hal lagi. Lain hal lagi, konsepnya berbeda lagi. Pada saat kita sudah ikhtiar dan kena, tentu itu tadi masuk ke ranah takdir tadi. Cuman masih ada waktu lagi kita untuk kodok tadi, usaha lagi tadi. Ya, berusaha masuk rumah sakit, berusaha pakaikan infus, pakaikan oksigen, berusaha zikir lagi untuk ya menaikkan level emosi lagi untuk tetap semangat gitu. Sampai kurang lebih ya kalau memang nih virus ini karena cepat sekali dia menggerogoti semua, akhirnya pada saat organ ini, raga ini ya, dia hancur karena si virus ini dan tidak sanggup mewadahi roh lagi, inilah kematian. Kematian. Ya. Jadi sekali lagi yang namanya takdir ini tentu kita bukan hanya barangkali sudah tertulis, bukan gitu aja, ada ya yang dinamakan ikhtiar tadi. Karena kalaupun memang belum takdirnya, paling tidak kerusakan paru-paru karena kita ikhtiar tidak terlalu berat. Ya, dibanding kalau kita nggak ikhtiar, seperti itu kurang lebih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Di otak kita ini kan di daerah prefrontal ini kan banyak sambungan neuron kayak gini nih Kang. Nah, setiap sambungan neuron ini terjadi memori kan. Sejak kecil, bahkan di dalam rahim seorang ibu saja, ini neuron-neuron yang ada di prefrontal ini, di otak depan ini sudah tersambung, yang membentuk memori. Jadi Kang Dwiki pada saat capek itu kan lagi tenang tuh sebetulnya ya. Jadi pikiran bawah sadarnya atau file-file bawah sadarnya terakses, terbuka. Nah ini sebetulnya tentu wajar atau lazim, hanya memang buat tipe Kang Dwiki yang lebih pemikir ya, Kang Dwiki kan lebih pemikir ya, lebih detil, ini akan jauh lebih detil dan bahkan bisa terlihat seperti nonton film. Ini namanya disebutnya ya visualisasi visual dia nih. Jadi ada orang yang nggak lihat kan, tapi dia dengar. Jadi memorinya dia dengar. Jadi memori di sini karena sistem saraf telinganya yang lebih kuat, ya memori-memori lamanya dengar, ya waktu kecil suara ibunya, itu namanya visualisasi auditori. Gitu. Nah tapi kalau watak Kang Dwiki, kalau saya lihat sih secara umum ya Kang ya punten, karena sistem saraf Kang Dwiki matanya kuat, jadi memori yang ini sambungan ini nih terlihat, apalagi kalau lagi tutup mata, gitu, lagi rileks, gitu ya. Ada orang bilang mata batinnya melihat gitu, itu maksudnya yang kan mata ini kan nanti yang jalan itu kan yang di bagian otak kan, jadi yang melihat. Gitu. Nah, memori inilah yang membentuk file-file memori. Ada yang menyenangkan, ada yang menakutkan, ada yang menyedihkan dan sebagainya. Dan bukan hanya di otak, ternyata di jantung juga. Ini kan ada memori. Jadi di jantung setiap orang juga ada memori. Nah terkadang yang masuk di jantung ini biasanya itu tersaring. Memori-memori yang baik kalau masuk jantung. Memori yang indah, memori yang mendatangkan peringatan-peringatan, memori yang pokoknya memori-memori yang baik gitu ya. Apalagi kalau selama ini Kang Dwiki juga ngaji, mengkaji, kemudian ya mengamati, mensintesa, menganalisa, itu nanti itu tadi tuh. Jadi kolbunya juga ajak ngomong ke otak tadi, ke prefrontal gitu. Jadi antara dialog otak kolbu. Nah tentu pada saat hal-hal yang tadi ada memori terakses yang menyedihkan, ini kan palpitasinya langsung lebih kenceng.
Mungkin nggak 80 kali per menit, Kang, jadi 100 kali per menit, jadi deg-degan kayak gitu. Karena memang di sini ada memori juga. Dan persis di sini juga ada SA node yang membentuk pacu jantung tadi. Ya, ini di sini. Jadi sesungguhnya ini hal yang wajar, tetapi buat watak kayak Kang Dwiki Darmawan, karena memang detil, itu bisa detil melihatnya. Nah, tinggal dari itu semua, tinggal Kang Dwiki bisa tuh mencari, misalnya lagi mikirin sesuatu nih, satu ketika tuh, tapi terus langsung dicek sama perasaan. Kalau ada yang dipikirkan perasaannya jadi lebih nggak enak, cari lagi, ada nggak pikiran yang bikin lebih enak? Ada nih. Ya, terus kita coba amplifikasi tadi, Kang Dwiki ngomong sendiri dalam hati, ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sambil bayangin level emosinya naik. Kenapa? Karena rupanya di daerah jantung kita ini nih, karena ada darah di situ, darah di dalam jantung, dan di antara sel darah merah itu ada zat besi, ya, dan kemudian ada cairan, ini yang membentuk magnet tadi. Jadi pada saat naik frekuensi kita 200 Hz, yaitu courageous, semangat ya, magnet jantung itu nyala. Dan ini bisa membroadcast doanya Kang Dwiki untuk apa yang sedang dipikirkan gitu. Itu dahsyat banget. Ya, dahsyat sehingga magnet tubuh ini nyala, ya, apa yang kita harapkan, peristiwa apa yang kita harapkan, termasuk juga apa doa kita itu bisa ketarik. Hanya tentu kita berharap yang kita tarik itu adalah yang bikin perasaan enak gitu, bukan yang bikin perasaan nggak enak. Itulah caranya tuh. Nah, inilah teknik namanya muhasabah, Kang. Salah satunya teknik muhasabah. Biasanya muhasabah ini memang sangat efektif buat orang-orang yang wataknya memang ada watak pemikir, karena otaknya selalu bertanya kenapa gitu. Ya. Jadi ini luar biasa loh kan, bisa, dan bahkan mungkin bisa jadi kreatif, Kang Dwiki. Ya. Muncul nanti ada syair lagu. Iya, itu indah banget. Nah, kalau nanti muncul kreativitas itu karena di otak Kang Dwiki di bagian saya buka lagi ya, mumpung kita buka tentang otak ya. Nah di bagian sini nih, di bagian tengah di sini ada namanya multiple intelligence, atau istilah bekennya bakat. Karena Kang Dwiki ada kecerdasan musikalis, ada kecerdasan bahasa, kecerdasan intrapersonal yang selalu merenung. Nah, inilah berkolaborasi dengan memori yang ada di sini, memunculkan kreativitas dan akhirnya memunculkan karya. Itu indah banget itu, Masya Allah. Anugerah lagi itu, Kang. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada orang yang di otak bagian paritalisnya ini bukan kecerdasan musikalisnya yang tinggi, tetapi kecerdasan visual spasial. Sehingga renungan-renungan dia di otak yang ini nih dikaitkan dengan visual spasial, dia melukis. Dia menggambarkan apa yang dia pikirkan, seperti itu. Ada juga orang yang di sininya nih, di bakat di sini yang dominan kecerdasan kinestetik. Dia pikirkan memori-memori lamanya, tapi akhirnya dia bisa buat bergerak gitu, ya, dia bisa buat tarian atau dia bisa buat gerakan-gerakan itu. Jadi nanti yang membedakan adalah kecerdasannya di sini. Jadi kalau bakatnya Kang Dwiki kan kecerdasan musikalisnya sangat dominan, intrapersonalnya, bahasanya juga. Nah, inilah yang muncul akhirnya, ya, karya muncul, Masya Allah.